Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Intan Fahria dengan NIM 2011031292, absen 23 dari kelas G semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni UAS Hypnocounseling. Di video ini saya akan membahas mengenai Neuro-Linguistic Programming atau yang dikenal dengan NLP. NLP adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur internal pada manusia, yang dimana struktur tersebut didesain dengan tujuan bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Jadi NLP ini membantu kita bagaimana cara kita menyusun dan mengatur pikiran serta perkataan yang ingin kita sampaikan. NLP dapat juga digunakan untuk memindset pikiran serta kehidupan kita. Manfaat NLP ini banyak sekali, yakni mampu digunakan untuk membangun hubungan pribadi yang lebih berkualitas dan membantu untuk mengelola emosi, memprogram pikiran, dan membantu untuk mencapai suatu hal tertentu. Selain itu juga digunakan sebagai metode untuk mengembangkan cara komunikasi yang efektif. NLP dibagi menjadi dua, yakni modeling dan anchoring. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai anchoring yang merupakan salah satu teknik pemberdayaan diri yang menumbuhkan internal motivasi serta pengendalian emosi secara otomatis melalui pikiran, perasaan, perilaku, serta cara bertindak, sehingga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Salah satu manfaat dari anchoring yang digunakan dalam hipnosis yakni memunculkan state of mind, seperti rasa gembira, rasa percaya diri, keberanian, ataupun rasa bahagia dan senang. Sedikit bercerita bahwa dahulu saya seringkali disebut dengan panggilan gentong, gendut, atau hal-hal yang menghina fisik lainnya. Sehingga sampai saat ini muncul rasa cemas atau ketidakpercayaan diri di dalam diri saya. Apalagi saat pemilihan baju dan berpenampilan ini membuat saya menjadi lebih insecure dan seringkali terjadi apabila pertemuan keluarga, acara-acara keluarga, ataupun hari raya di dalam keagamaan saya. Acara-acara tersebut seringkali mempertemukan saya dengan keluarga lainnya ataupun keluarga-keluarga terdekat saya, di mana selalu ada pertanyaan seperti kapan kurus, atau kok sekarang makin gendut, atau hal-hal yang mengajak diet dan lain sebagainya. Nah, di sini saya merasa sedikit tertekan karena hal tersebut disertai dengan tertawa ataupun rasa yang saya anggap hal tersebut sebagai ejekan atau bulian. Nah, saya merasa orang lain menilai saya dari cara mereka memandang saya. Ini membuat saya merasa kurang percaya diri dalam berpenampilan dan takut dengan komentar orang terhadap cara saya berpenampilan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, saya menerapkan teknik dalam NLP yakni anchoring untuk menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri saya dan mengatasi kecemasan terhadap pandangan orang lain terhadap saya, serta memotivasi saya untuk lebih percaya diri dan lebih percaya pada proses yang pastinya nanti saya akan menjadi pribadi yang lebih sehat dan berat badan saya akan menjadi lebih stabil dan turun. Adapun penerapan NLP yang saya lakukan dalam teknik anchoring ini, langkah-langkahnya seperti yang pertama, identifikasi respon yang diinginkan. Jadi, respon yang diinginkan ketika saya insecure atau mendapatkan perkataan kapan kurus dan lain sebagainya, yakni merespon saya dengan tenang, menjawab disertai sedikit bercanda, bukan marah ataupun tersinggung, dan menganggap hal tersebut adalah bentuk kepedulian orang tersebut terhadap saya, bukan suatu ejekan atau celaan terhadap saya. Yang kedua, yakni memilih stimulus. Di sini saya memilih stimulus dengan menarik nafas sejenak dan menghembuskannya perlahan
Atau di saat saya berada di kamar, saya akan mengaca dan berbicara di depan cermin tersebut bahwa kamu cantik apa adanya, kamu pasti bisa suatu saat nanti. Proses tersebut tidak akan mengkhianati hasil, dan kerja keras yang kamu lakukan sekarang pasti akan menemukan titik terangnya, dimana usaha kamu untuk menurunkan berat badan itu pasti akan ada secara perlahan, dan hal ini membuat saya lebih termotivasi dan percaya diri, serta menghilangkan kecemasan yang timbul di dalam diri saya. Yang ketiga yakni menciptakan keadaan yang diinginkan. Apabila saya menghadapi situasi tersebut, saya merasa insecure, cemas, atau tidak percaya diri terhadap perkataan orang lain, maka saya akan menundukkan kepala saya sejenak, kemudian menarik nafas yang panjang, serta saya akan mengatakan hal-hal positif di depan kaca atau cermin jika ada, atau saya akan membuka kamera di dalam handphone lalu berbicara bahwa saya bisa untuk kurus, kamu harus lebih percaya diri apapun bentuk yang Tuhan berikan kepada kamu, atau mengucapkan rasa syukur, lalu tidak perlu memikirkan perkataan orang, hanya perlu trust the process. Lalu dengan hal tersebut atau dengan pembicaraan tersebut kepada diri saya akan merasa lebih tenang dan tidak cemas, serta dengan menatap cermin atau layar kamera itu membuat saya menjadi lebih percaya diri dan tidak memperdulikan atau merespon marah perkataan orang-orang lain. Yang keempat yakni mengaktifkan stimulus. Stimulus yang saya aktifkan yakni dalam keadaan yang saya inginkan dari sadar dan dilakukan di dalam bawah sadar, atau diulangi dan diperkuat serta dipraktekkan. Nah, semisal saya akan menarik nafas, lalu bercermin atau berbicara di dalam hati, saya akan merasakan ketenangan setelah melakukan hal tersebut, dan seluruh pikiran negatif saya akan hilang serta memudar. Yang kelima yakni mengulang atau repeat anchoring. Mempraktekkan anchoring yang saya tanamkan otomatis membuat saya melakukan hal tersebut secara spontan atau refleks. Hal ini dipraktekkan di dalam kehidupan saya sehari-hari dan memunculkan yang namanya otomatis atau refleks tersebut menjadi lebih sering saya lakukan dalam kehidupan saya. Setelah melakukan teknik NLP ini atau teknik dari anchoring ini, saya merasa jauh lebih stabil dan tidak cemas, serta saya lebih percaya diri, serta termotivasi untuk hidup sehat dan rajin berolahraga. Perubahan yang terjadi yakni saat Lebaran Idul Fitri, saya merasa sangat insecure, cemas, dan marah apabila seseorang mengatakan hal terkait dengan berat badan, dan kurang percaya diri saya dalam berpakaian. Setelah melakukan anchoring, saya menjadi jauh lebih better, tenang, dan merespon baik seluruh omongan yang orang lain katakan terhadap saya. Dan saya juga jauh lebih percaya diri, juga lebih rajin berolahraga, serta berpuasa, dan saya juga mengatur porsi makan saya, seperti yang terjadi saat Idul Adha kemarin. Yakni saya bertemu dengan beberapa kerabat dan menemukan komentar-komentar dari kerabat mengenai berat badan saya. Di sini saya juga merespon mereka dengan baik, tidak marah ataupun emosi dan insecure terhadap omongan tersebut, serta saya menjadi lebih termotivasi dan percaya diri, serta hal ini juga menghilangkan kecemasan di dalam diri saya. Mungkin sekian mengenai teknik NLP anchoring yang saya terapkan di dalam kehidupan saya. Terima kasih sudah menonton. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.